Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kepada yang kami hormati keluarga mempelai perempuan dan juga keluarga mempelai laki-laki, kemudian segenap tamu undangan dari warga masyarakat Desa Kelapa Sawit, RT berapa ini ya? RT 1 RW 5. Begitu juga dengan teman-teman dari MBI Muslim Bikers gitu ya. Camak ya. Muslim Bikers Indonesia cabang Banyumas Raya. Kemudian juga para sepuh lan para bini sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin wal hadirat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk di rumah mempelai perempuan untuk bersama-sama mengikuti pengajian sekaligus walimah dari pernikahan Ah Said dengan Mbak Intan ya. Yang semoga pernikahan mereka berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal belum ini? Apa doanya? Iya. Saya bacakan, nanti ditirukan. Barangkali ada yang belum hafal ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita ulang. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita ulang untuk yang ketiga, semoga semakin berkah karena doanya diulang-ulang. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa? Jangan-jangan membaca doa tapi nggak tahu artinya. Artinya apa? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi engkau di waktu lapang, di waktu senang. Wa baraka alaika. Dan Allah juga memberkahi kamu ketika susah, ketika sempit. Karena hidup manusia itu bagaikan dua sisi koin ya, dua sisi dari koin mata uang. Bisa kadang susah, bisa kadang senang. Kadang-kadang nggak punya duit, kadang-kadang juga banyak duit. Itulah dinamika kehidupan. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan keberkahan. Keberkahan itu dalam bahasa Arab artinya adalah subutul khair wa dawamuhu. Berkah itu artinya adalah tetapnya kebaikan dan langgengnya kebaikan.
Jadi kita doakan keberkahan artinya adalah moga-moga selalu dalam keadaan baik. Berkah ketika kita senang dan juga berkah ketika kita susah. Inilah doa yang kita panjatkan kepada pengantin baru. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat konsep pernikahan di dalam Islam, maka Islam ini memberikan pengarahan kepada kita selaku umatnya agar kita bisa menggapai tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan apa? Buat senang-senang tok atau ada yang lain? Ya. Tujuan pernikahan di dalam Islam ini terkumpul dalam 3 suku kata yang sudah sering kita dengar, yaitu apa? Sa, ma, ra, gitu kan ya? Sa-nya apa? Sakinah. Ma-nya apa? Mawaddah. Ra-nya warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah tujuan pernikahan di dalam Islam. Sakinah artinya apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Inilah tujuan orang menikah, agar dia mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian yang sebelumnya tidak mungkin bisa didapatkan ketika belum menikah. Dan orang yang akan mencari ketenangan, kedamaian, ketentraman dengan jalur selain nikah, itu tidak mungkin akan berhasil. Tidak mungkin, mustahil. Jadi mungkin ada orang yang berpikiran, lah nikah itu rebyek, ya? Repot, rubes, ya. Harus melibatkan keluarga besar gitu kan, harus persiapan ini itu gitu kan, ada tanggung jawab setelah nikah kan gitu ya. Maka orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak mau diatur dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam, mereka ini memilih jalan yang pintas, bukan dengan cara menikah. Jalannya apa yang mereka pilih? Ya mungkin kumpul kebo, mohon maaf ya, nggak ada kumpul sapi ya. Mungkin dengan kumpul kebo, atau mungkin dengan perzinaan ya, dengan berkencan dengan, mohon maaf, misalnya mungkin PSK ataupun yang lainnya. Mereka hanya melampiaskan nafsu, syahwat, yang sebetulnya di dalam Islam ini sudah ada salurannya, sudah ada jalannya, yaitu dengan cara pernikahan. Jadi ketika mereka mencari ketenangan, kedamaian dengan cara selain pernikahan, ini mustahil mereka akan dapatkan. Itu adalah ketenangan yang semu, ketenangan yang sifatnya sementara. Setelah itu, maka dia akan kembali buas, kembali liar, jiwanya akan tidak merasakan ketenangan. Karena orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Kalau mau hatinya lapang, hidupnya tenang, kembalilah ke ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah pernikahan. Ini adalah sakinah. Kemudian warahmah, tujuan yang kedua dari pernikahan adalah untuk mendapatkan mawaddah dulu ya. Mawaddah, mendapatkan mawaddah. Apa artinya mawaddah? Al-mahabbah, rasa cinta.
Ya, rasa cinta yang dibingkai dengan bingkai syariat yang halal. Karena ada cinta-cinta yang tidak halal. Hubungan sebelum akad nikah ataupun tanpa akad nikah. Itu adalah cinta-cinta yang terlarang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pernikahan adalah warahmah, untuk mendapatkan kasih dan sayang. Ketiga hal ini, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, itu disebutkan di dalam satu ayat, yaitu surat Ar-Rum ayat 21, yang sudah sangat sering kita dengar, tapi tidak hafal ya. Ada yang hafal nggak? Coba kita tes. Sudah sering dengar tapi nggak hafal gitu kan. Ada yang hafal coba? Ya, kalau baca sih nggak tanya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Ya, jadi dari jenis kita sendiri. Manusia pasangannya apa? Ya manusia. Bukan manusia dengan, mohon maaf, misalnya apa? Makhluk halus gitu kan. Nanti anaknya apa kan gitu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Dan ketika disebutkan jenis kalian sendiri, maksudnya sesama manusia. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang liberal yang membela LGBT. Apa LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mereka beralasan, luang Al-Quran aja menjelaskan apa tadi? Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Berarti laki-laki sama laki-laki boleh. Itu namanya apa? Gay. Atau misalnya perempuan dengan perempuan, namanya lesbi kan gitu ya. Ini di negara-negara sekuler, negara-negara barat, ini legal, dibolehkan. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, sampai detik ini masih belum legal. Walaupun ada sekelompok orang yang berusaha untuk melegalkan. Ya. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemudian tujuan dari pernikahan disebutkan di baris yang selanjutnya adalah agar mendapatkan sakinah, agar mendapatkan rasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menjadikan mawaddah, rasa cinta, warahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya, tadi surat apa ini? Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian Islam ketika menjelaskan tentang tujuan pernikahan seperti itu, yaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, Islam juga memberikan resep atau tips, kiat-kiat agar kita bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Secara garis besar ada 5. Yang pertama adalah niat yang tulus, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik. Kita ulang, barangkali nanti lupa kalau sudah sampai 5. Resep agar kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang pertama? Niat yang tulus, yaitu niatnya untuk ibadah.
Dari awal sejak akad nikah atau bahkan sebelum nikah sudah diniatkan saya menikah untuk ibadah. Jadi nanti segala aktivitas yang dilakukan insya Allah akan dicatat sebagai pahala. Kemudian yang kedua tadi apa? Meneladani rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan figur terbaik bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir, dan juga dia berzikir atau mengingat Allah dengan banyak. Dalam sholat kita meneladani Rasulullah. Dalam masalah puasa kita meneladani Rasulullah. Dalam masalah jual beli kita juga meneladani Rasulullah. Dalam kehidupan bermasyarakat kita juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang terbaik untuk keluarga saya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, karena pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik dari kita. Jadi aneh bin ajaib kalau ada orang bisa berakhlak baik kepada orang jauh, kepada temannya, kemudian kepada tetangganya, ya, kepada orang lain lah. Tapi ternyata di rumahnya akhlaknya luar biasa buruknya. Tiap hari cuma marah-marah, gitu kan. Kemudian apa? Seperti raja kalau di rumah, gak pernah membantu pekerjaan istri misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Akhlak yang baik ini adalah resep untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, ya, resep untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah adalah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dan saling memaafkan kekurangan pasangan. Jadi apa yang keempat tadi? Saling tolong-menolong dan saling memaafkan kekurangan pasangan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Nobody's perfect in the world lah. Gak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi. Pasti punya kekurangan. Dan kita sebagai suami misalnya, atau mungkin istri kepada suaminya, maka harus saling memaafkan. Harus mudah memaafkan. Toleransi, ya. Teplos, apa namanya tuh? Bahasa Jawanya tepo seliro, ya. Jangan mudah kemudian menyalahkan, meremehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh bagi seorang mukmin itu meremehkan seorang wanita yang beriman. Dalam hal ini istrinya. Karena bisa jadi dia benci terhadap satu perangai, satu sifat, tapi dia cinta atau dia suka terhadap sifat yang lainnya. Kemudian yang terakhir, resep agar kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Ini yang kadang dilupakan, ya. Kadang dilupakan, pengen keluarganya bahagia, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah,
tapi jarang atau bahkan tidak pernah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa agar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah yang tercantum di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Surat apa tadi? Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah hafal belum ini? Apa coba? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan mata, qurrata a'yun. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah resep yang ada lima resep agar kita bisa mendapatkan tujuan dari pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan beliau Said dan Ukhtu Intan ya. Dan juga memberkahi pernikahan kita semuanya yang sudah beberapa tahun gitu ya. Ya, dan juga memberkahi keluarga kita, urusan kita ya, dan seluruh amal-amal kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.